Yang pertama masalah mindset. Orang selama ini pada takut bisnis di emas. Alasannya katanya harganya ini ngono naik turun satu. Yang kedua, aku ya wis tuku emas pas tak dol ya ternyata penjualannya malah rugi bu tok ngono kan ya, kena potongan segala macam malah rugi. Jadi ya memang emas ini nggak cocok nih arek nggih istilahnya investasi atau apa, orang-orang banyak yang bilang gitu kan. Akhirnya orang pada malas sampai sekarang nggak ngelirik yang namanya emas itu. Baik, yang harus dipahami satu, ini adalah rumusnya atau strateginya orang kaya mengamankan dan melipat gandakan kekayaannya, tapi nggak mau woro-woro. Nggak ada orang kaya woro-woro investasi emas, nggak ada. Karena apa? Dia tahu cuman ini yang paling aman. Makanya dirahasiakan. Wong kaya sing pelit ngono kuwi. Sugih gelem bagi-bagi sehingga sing kere ketentuke kere wae lah. Aja kuwi sugih aku wae sing sugih ngono lho. Harus pahami ini. Harus paham bahwa emas itu di lainnya orang kaya itu pasti dia punya simpanan emas, gak mungkin tidak. Satu itu. Yang kedua, emas itu harus pakai uang longgar. Jangan uang sing sempit mendadak. Misalkan kita mau dipakai 4 bulan lagi, wis tak simpen emas dhisik ya kowe tekor jenengane bangkrut. Itu yang bikin orang akhirnya percuma nyimpen emas. Tak dolne malah kena potongan. Kayak gitu salah. Emas itu minimal 1 tahun. Uang longgar 1 tahun. Contohnya apa? Sekarang nabung nih, Idul Adha kan kita beli kambing. Supaya bisa beli kambing tahun depan, kita nyimpan aja sekarang. Misalnya 2 juta kan harga kambing misalnya berapa sekarang? 3,5 juta ya. Anggaplah kita nyimpan 2,5 juta lah. Sekarang 2,5 juta. Nah, setahun lagi kita panen, pas jadi 2,5 nanti jadi 3,5, isong itu ku kambing gitu. Jadi harus setahun. Nikmati panen itu setahun, nggak bisa buru-buru bulanan tuh nggak bisa. Nah jadi emas terus uang longgar, jelas ya. Nah itu mindsetnya. Jadi orang sering keliru, emas itu jangan uang sing seberaan atau mungkin butuh cepat segala macam, tidak, salah itu. Harus uang benar-benar uang dingin, uang loss, uang yang kita nggak butuh buru-buru. Terus sekarang gini, nih di saya sendiri. Untuk menyiasati emas itu kan kenaikannya bagus. Setiap tahun itu kan kenaikannya bisa sampai 30%. Tahun kemarin itu 40-50% sendiri loh kenaikannya. Berarti jangan bisa paham kalau ada orang nyimpan duit 100 juta, dinengke wae tahun ngarep jadi 130-an juta. Itu asumsi terjelek 30%. Jadi jadi 130 kan. Makanya nih ada orang punya uang 1,2 M. Berarti kalau kenaikannya jadi berapa itu? 300-an jutaan setahun loh. Daripada gawe kos-kosan sih aku ngomongnya kan. Itu setelah TikTok itu ya, setelah aku live TikTok sekali itu, besok langsung deal, orang datang beli borong dinar. Dia punya kos-kosan. Dan ternyata dari penjelasan saya itu dia ngerasa banget. Iya ya Pak Ustadz, nikmati hasil belum, malah dandan terus nak kos komplain ini yang panas dia harus mesti ngeluarkan duit lagi, tembel ini tembel itu, harus gawe iup-iupan karena kamarnya jadi panas ini. Wah, jadi belum BEP-nya, iya kan? Ini sih ngumpul dari situ kan, terus dapat duit kos-kosan bayaran bulanan, gue sih mikir ke bagaimana harus dipotong penyusutan bangunan, plus harus mikirnya modal kembali berapa lama. Gawe kos-kosan 1 miliar saja, 1 miliar langsung dimasukkan ke dinar. Itu tahun ngarep wis langsung 300 dia dapat bati kok. Insyaallah ya, 300. Berarti kan cepet balik modalnya. Bukan cepet balik, modalnya tetep. Kan modalnya tetep enggak hilang wong ning dinar emas kok. Modalnya tetap langsung take profit 300 juta dibagi 12, berarti per bulan dapat berapa? Dia untung. Ingat loh, bersih, tidak ada biaya operasional, enggak kayak kos-kosan. Kos-kosan ada penyusutan, emas nggak ada penyusutan. Ya ada naik, emas itu nggak menyusut, naik. Akhirnya apa? Nih misalnya sekarang gini, 240 juta saja, 240 juta. Ya, anggaplah 300 kising, 60 jutanya nggak seneng-seneng lah. Gimana coba? Apa macam-macam lah terserah. Atau disimpan lagi, ditabung lagi boleh. Kan untungnya tadi kalau 1 M 300 juta. Ambil 240. Berarti 240 juta itu dibagi 12 setahun itu. Berarti kan dia dapat 20 juta kan per bulan. Keren nggak? Deposito mana di bank 1 M tiap bulan dapat 20 juta. Nah,
Nggak ada 1 M, nggak nyampe segitu. 20 juta gimana? Uang 100 juta aja dapatnya 1 jutaan loh. Berarti dapatnya cuma berapa paling mentok? Itu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 12 bulan cuman 12, setahun itu cuma 12-an juta. 1 M. Ya ini bulanan bukan setahun. Bulanan aja 20 juta. Ngalahi investasi deposito di bank selama setahun. Setahun dia 12 juta. Ini malah bulanan. Enggak bagus. Itulah kenapa orang kaya nggak mau cerita. Tahu nggak kenapa bank itu kalau pinjaman mesti kena bunga? Atau orang nabung nanti ada bunganya. Anggaplah sekarang kita deposito ke bank. Kita deposito ke bank itu kan bunga 4% kemarin kan dikasih tahu kan, kemarin katanya bunganya 4% selama setahun. 4%, kurang ajar nggak bank itu? Sama dia ada deposito dia jadi emas, sama dia jadi emas. Berarti 30% dikasihnya cuma 4% dikembalikan ke nasabah. Dia ngambil berapa? 26, perampok tenan bank itu. Kurang ajar. Kita yang punya duit miskin terus. Nah itu harus paham di sini. Itulah kenapa kapitalis yang sugih terus nggak pernah cerita. Salah satunya di sini, mindset di sini. Nah, akhirnya sekarang gini. Ya, makanya banyak orang tersadarkan itu. Sejak live TikTok lo kemarin teko sampai tadi teko terus. Makanya kalau sempat live lagi, jangan tanya kapan live lagi. Ya, kamu nih sih oke gitu. Terus gini Mas, izin Allah ya, izin Allah. Saya itu ada grup kan, sukses bersama itu, sukses bareng. Mungkin jenengan sudah gabung atau belum, nggak tahu saya. Belum. Di grup saya itu, dari grup sukses bareng itu, alhamdulillah menghasilkan beberapa bentuk kerjasama usaha. Satunya saya punya kandang ayam sekarang ini kan, ternakan ayam itu. Terus yang kedua kita, nah ini ada program namanya yang terkait dinar Mas ini, namanya Bisbar Benar. Tak kasih nama Bisbar Benar programnya. Bisbar itu bisnis barengan, benarnya beli dinar. Saya gini, nih kita punya uang 50.000, tuku emas iso ora? Nggak bisa, mas opo sak 50.000, sak gram ya, tolong yuto, biar di pecah-pecah 0,000 piro wis 50.000. Tapi uang kita ini bisa menjadi underline emas, artinya bisa menjadi nilainya seperti nilai emas yang terus naik. Karena 50.000 nih kita simpen neng tabungan, ya buat setahun malah kepotong ya administrasi teh. Habis. Tapi bagaimana caranya uang kita 50.000 ini tapi seperti emas yang naik terus. Makanya bikin program namanya bisnis barengan beli dinar. Terkumpullah 140 orang itu. Semuanya kita sepakat gawe patungan beli dinar, beli emas. Seperti jenengan misalnya ya, isane 1.000 sebulan enggak apa 1.000. Sing iso 50 ya 50, sing iso 200. Syaratnya konsisten. Karena besok bagi hasilnya sesuai dengan saham dia istilahnya gitu. Iuran dia. Sing 50 ya terus konsisten sih, enggak boleh nambah. Yang dari awal 100 itu konsisten tiap bulan 100. Setiap bulan kumpulkan patungan kayak kemarin kan. Pokoknya kita itu setiap bulan terkumpul 31.500.000. Bisa dapat berapa dinar? 2 dinar lebih. Kan 1 dinarnya 14 juta. Kan ini kita 31 juta. 1 dinarnya? 1 dinar kan 14 juta. 14 juta sekian. Bukan 1 gram. Dinar itu satuan emas yang berjumlah 4/4 gram. Ini satuan di zaman Nabi. Jangan tahu di luar negeri kan ada kayak satuan berat itu pakai pounds. Ada yang pakai pound, ada yang pakai inch. Kalau ukuran panjang itu kita kan nggak pernah pakai panjang berapa inci kan, kita nggak. Kalau kita pakai sentimeter, meter kan gitu. Tapi di luar negeri pakai inch. Ya sama, dinar tuh gitu. Satuan emas dengan takaran 4/4 gram. Sama kayak gini. Kita bayar fidyah itu berapa? 1 mud. Karena kita harus tahu nih 1 mud itu berapa. Berapa 1 mud? 1 mud kan berarti segini. Atau setara dengan 0,7 kg, 0,75 kg. Nah gitulah kira-kira, setara dengan 0,7 kg. Nah dinar ini 1 dinar setara dengan kalau digramasikan 4/4 gram. Gitu. Tapi kalau digramasikan, nih misalnya gram ya, 4/4. Nih 4 itu kan sekarang nih 3 juta, berarti kan 4 itu kan 12 juta. Berarti ini 1/4-nya harusnya kan 1 juta. Berarti kan harganya harusnya dinar itu harusnya berarti 13 juta harusnya. Kenapa kok harganya 14 juta kok mahal?
Nggak bisa disamakan karena ini masuknya kategori perhiasan dinarnya. Kalau 1 gram 3 juta di Antam itu kan karena emas batangan. Kalau emas perhiasan pasti lebih mahal. Iya, karena kan sudah diukir, sudah dibentuk, itu ada cost-nya, ada biayanya. Berarti kalau yang yang perhiasan Dian itu malah bukan lebih murah kan? Murah ini campuran. Oh gitu. Paling masih kurang pirang. Jadi kalau perhiasan murni itu nggak ada gitu. Banyak. Oh. Perhiasan murni itu jauh lebih mahal. Karena kan dia ada cost pembentukannya itu, cetaknya. Ini batangan gampang jedek metu. Ini kan gitu. Mana mesin khusus. Nah, maka dinar ini apple to apple-nya itu harus ke perhiasan. Apple-nya kalau sama Antam, produknya Antam itu produknya perhiasan. Nah, dinar itu maksudnya masih hitungannya lebih murah. 14 juta sekian dengan ukiran kaligrafi, asma Allah, Ka'bah, terus Al-Qur'an, surat At-Tolak dan ayat 1000 dinar itu dan macam-macam. Nah, jadi kita bikinlah patungan itu. Nah, sekarang berjalan masuk bulan kedua ini, Mei ini. Baru bulan kedua. Jadi patungan kemarin udah beli kita sekian dinar, ini beli lagi sekian dinar. Nanti akhir tahun dinar-dinar ini kita jual. Kan ada kenaikan tuh. Nah, kenaikan itu kita bagi hasil. Enak lah. Enak. Bagi hasilnya gimana caranya? Sesuaikan dengan jumlah investasi mereka. Kan paling minim 50. Nah, berarti hitungannya satu slotnya 50. Kalau yang nyetornya bulanannya 400.000, berarti kan dia dapat berapa itu? 8 slot. Nah, kita hitung aja total itu berapa slot. Nah, gitu cara ngitungnya. Profitnya berapa dibagi sekian slot. Saya nyetor 1 slot dapat sekian 1 slot itu. Yang dia nyetornya 2 slot ya dapat 2 bagian. Gitu aja. Gampang ya dipahami? Gampang mudah. Misalnya profitnya misalnya ya profitnya 100 juta. Total slotnya berapa? Kan ada yang 50.000 berarti 1 slot. Ada yang 100.000 2 slot. Ya total aja slot itu total aja. Ya 100 juta ini dibagi misalnya ada 100 slot. Ya udah berarti yang 100 juta dibagi 100 kan berarti berapa? 100 juta dibagi 100 sejuta. Berapa? Sejuta. 100 juta kan? Ya benar berarti sejuta. Ya wes berarti yang investasi 50.000 tiap bulan 50.000 dia dapat 1 juta. Modalnya tetap 50.000-nya tetap, terus dia dapat profit 1 jutaan sesuai dengan lembar saham dia. Yang 2 slot berarti dapat 2 juta gitu. Itu baru mulai 2 bulan ini. Dan belum saya buka lagi. Belum rencana saya buka. Mungkin ada waktunya nanti lah. Setelah saya mungkin kemarin banyak yang maksa-maksa pingin lagi. Banyak yang mau masuk gabung kan udah tutup. Karena mereka telat dapat infonya telat. Intinya ini program 1 kita tentang di dinar itu program pertama. Program kedua itu namanya program nabung mandiri. Jenengan beli sama saya 1 dinar, simpan sendiri. Rasain panen setahun ke depan. Rasakan tuh panen, lihat berapa harga dinar. Dari 14 juta, ingat hitung-hitung ini kalau deposito bank. Anggap seperti deposito. Jangan diambil-ambil. Ngambilnya kapan? Tunggu setahun. Pastikan ini uang longgar. Jangan aja kepikir untuk tengah bulan pengen nikah meneh, tengah tahun meneh. Ojo, pokoknya tabung dulu selama setahun. Terus rasakan panennya. Dari 14 juta nanti jangan lihat ternyata sudah jadi 18 juta yo. Wah, ya apik iki kan. Gulung lagi terus gitu. Namanya nabung mandiri. Nabung mandiri kayak gitu ya. Nah, yang ketiga namanya saya kasih namanya program High Daddy. High Daddy itu artinya deposito high-nya itu malah kok ini jeneng diet lagi ngokai jeneng program ini. Jenenge opo ini High Daddy. Lah grupnya wis tak anu ya. Grup ning HP siji ning. High Daddy ternyata deposito dinar, didinya deposito dinar. Gitu. High-nya itu gini ya apa sih? Gini. Ya dia hijrah. High Daddy itu hijrah deposito dinar. Dari deposito bank berubah menjadi
program hijrah deposito dinar, kasih nama HiDedi. Bedanya dengan yang mandiri tadi? Bedanya dia nyimpennya ke saya. Mas Awan ngopo? Aku pengen beli 1 dinar tapi nitip ke jenengan. Boleh. Keunggulannya apa nitip di saya? 1, keamanan barang, ada garansi. Kalau dia nabung mandiri, ya nek ilang ya tanggung rugi dewe ya, misalnya rugi kan. Kecuali dia safety box, dia nyewa ke bank ya silakan. Podo karena aku tadi kan. Kemudian dia ke bank. Yang sama saya pakai safety box sendiri. Dan saya ada jaminan seperti bank. Kalau hilang ada jaminan. Kemarin ada jamaah beli 10 dinar. Disimpan perimpen, jahit neng jero boneka segala macam. Boneka ini dijedel, dilebok kayak jero dijahit. Kan no konangan. Yang menangis maksudnya pencuri atau? Pencurinya. Ketoknya pencurinya ini adalah suaminya sendiri. Karena dia pasang CCTV yang istrinya nggak tahu. Karena dia penjudi. Suaminya itu penjudi. Sok jaluk duit karo bojone terus itu. Bojone ora gelem ngenai ngono kan. Dan duit mereka terpisah. Duit suami sendiri, istri sendiri. Nah, ini suami ini butuh duit toh. Nggih judi karena keedanan judi. Pasang CCTV untuk mengetahui di mana istrinya nyimpen harta itu nabungnya. Konangan. Maling tuh nggak mungkin mikir tekan kono kan gitu kan. Nggak mungkin. Pasti orang dekat mesti. 10 dinar loh mas, kali 14 juta berapa itu? 140 juta ya kan hilang segitu. Aneh program HiDedi ini, hijrah dinar ini, dia simpan di kita aman ya kan, terus harganya lebih tinggi, harga jualnya. Kalau jenengan nyimpen sendiri, nanti kalau jual lagi kan mesti jualnya ke saya. Kecuali jenengan jual ke teman, ada yang mau silahkan, boleh, nggak apa-apa dengan pakai harga itu. Kalau ada teman yang mau, kalau ternyata jangan jual nggak ada yang mau, ya jual ke saya pasti tak beli. Tapi kan harganya buyback. Podo kalau ini toko-toko kan sama, ada harga buyback makanya kan. Nah, harga buyback kan berarti kan lebih rendah di bawah harga pasar, misalnya harga konsumen. Tapi kalau nyimpen di kami, besok mau panen, insya Allah jualnya pakai harga konsumen bukan harga buyback. Tinggi. Alasannya kenapa kok tinggi ya? Karena kan kami kan permintaannya kan masih terus ada gitu. Yang beli-beli itu banyak. Sehingga kalau dia mau narik, kami minta waktu untuk jual-jual dulu sehingga dapat harga konsumen. Cuman kalau di tempat kami nanti dari kenaikan itu nanti share profit 30%. Dari profit ke kaminya 30%. Ke depositornya dari kenaikannya aja, bukan dari 30% dari kenaikan, bukan dari modal ya teh. Ya, kenaikannya berapa persen kan? Saya 30%-nya. Ya kira-kira kami dapat 10%-nya berarti. Dari yang 30% tadi 30% kan? 20%-nya milik depositornya, saya 10%. Gitu kira-kira sepertiganya. 30%. Sekitar itu. Tapi kan harganya sudah tinggi, satu harga jualnya, yang kedua garansi keamanan. Kalau yang mau nabung mandiri tadi ya yakin aman segala macam, ya tak anjurkan ya nyimpan sendiri ya nggak apa-apa. Silakan saja. Ya semuanya intinya semuanya untung kok. Kalaupun ada selisihnya sedikit. Selisihnya tuh sedikit. Itu. Nah itu yang program HiDedi. Terakhir ada lagi program investasi dinar. Kalau ini sudah tutup juga. Ini yang profitnya gede lagi. Jangka waktu setahun juga. Kemarin kita dapat investor di total itu 210 juta. Setelah setahun berkembang menjadi 390 juta. Berarti kan dari 210 profitnya 180 juta. 90%. Bayangin loh, profitnya 90%. Loh kok iso? Dua dia keuntungannya. Satu kan investasi ke saya loh. Dinar saja sudah naiknya sudah bagus. Sudah 30%, 40% naik dia segitu. Yang kedua, untuk transaksi jual beli. Transaksi jual beli itulah untungnya ya skor rabat, skor bati buyback segala macam itu. Terus digulung setahun bisa sampai 90% itu. Makanya jadilah masjid itu. Masjid ada satu yang tak bangun ini salah satu hasil dari panen emas. Itu yang investasi itu. Cuman yang program investasi ini masih belum saya buka karena dana cadangan yang masuk sudah lumayan.
cukup banyak. Ini tadi aja pagi ini ada yang mau transfer lagi 100. Kemarin ada yang transfer lagi 1 juta mereka tuh 100. Itu model High Daddy, yang program High Daddy. Nitip ke saya. Sebelumnya lagi ada yang 50, 25. Jadi total ya berapa itu? 325 juta. Program High Daddy. Jadi mereka nyimpen, khawatir loss, hilang itu segala macam. Nitip ke saya kan nggak ribet namanya, tuku store duit wes, MOU kan. Pegang masing-masing MOU udah. Nanti tinggal dia telepon saya, Mas, udah setahun kita pencairan, oke. Kita pencairan. Insyaallah. Dan itu yang 1 dinar 14 juta. 14 itu. Iya. Bukan yang Kalau dia mau, bukan yang batangan. ya itu batangan, bentuknya koin. Dinar itu bentuknya koin. Ya ada yang bentuknya batangan kotak, ada yang kotak, ada yang bentuknya koin. Yang antam juga. Yang antam itu juga. Anunya boxnya Bentuknya, ya mirip. Tapi kan kalau antam kotak ya, iya, kalau kita bulat. Oh. Maksudnya koin bundar itu kayak koin. Cuman berukir kita. Kayak grafik. Udah pernah lihat belum? Tak tunjukkan ya. Boleh. Ditunggu. Itu yang Ini di pause di sini. yang 4. Kaidah jual beli emas itu harusnya, karena itu termasuk barang ribawi. Barang ribawi itu ada 6. Emas, perak, garam, kurma, tepung. Gandum kasar, gandum halus. Itu semuanya barang ribawi. Apa konsekuensinya? Tidak boleh diutang. Dia harus cash. Tidak boleh diutang, cash. Sebagian para ulama menyebutnya cashnya itu bersifat yadan biadin. Yadan biadin itu artinya harus serah terima langsung. Ada uang, ada barang. Kalau nggak itu berarti riba, nggak boleh. Gitu ya. Tetapinya, menurut beberapa pendapat ulama lain, diantaranya diambil oleh MUI kita, itu dan termasuk pendapat Imam Malik gitu ya, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, jika emas itu bersifat menjadi alat tukar seperti dinar di zaman Nabi, itu harus yadan biadin, serah terima langsung. Tapi kalau emas itu menjadi sebuah komoditi, maka tertundanya sesaat, maka itu tidak menjadikan riba, sah. Yang penting bayarnya tetap cash, nggak dikredit. Contohnya, dewe ketemu ning dalan, Pak aku pengen tuku, ya wes nanti, ya duitnya sih ini, bayar duitnya toh. Barangnya kapan ya? Kosor dewe ketemu pas pengajian, kan ada tertunda itu, boleh. Dalam hal penundaan seperti itu boleh. Karena tadi itu, karena dia kalau emas dinar yang kita jual ini kan murni komoditi, bukan sebagai alat tukar. Di zaman Nabi dinar itu kan untuk alat tukar atau uang. Zaman Nabi kan uang. Kalau sekarang kan bukan uang, hanya perhiasan itu, koin perhiasan. Itulah kenapa di dinar khairul rezekin ini saya jualnya pakai beberapa metode supaya podo-podo lego bagi yang tidak sepakat dengan pendapat Imam Malik, tidak sepakat dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, nggak sepakat dengan MUI, dia bisa ngambil langkah cara-cara yang lain. Apa itu? Pakai wakalah, wakil. Dalam misalkan gini, aku jual beli online, emas jual beli online. Caranya jual beli online gimana? Istri saya, kan saya agennya, istri saya menjadi perwakilan bagi si konsumen. Jadi konsumen menunjuk istri saya sebagai wakilnya, lalu saya akadnya sama istri saya. Itu untuk yang kepingin ya dan biadin. Yang penting dia transfer ke istri sebagai wakil dari pihak pembeli, lalu istri saya beli ke saya. Nah, itu cara ngakalinya, dan itu boleh. Seperti penjelasannya Bu Yayah ya, gitu juga. Atau yang kedua, bagi yang kedua ini caranya gini, Pak Awan saya mau beli, tapi saya nitip sekalian aja lah ya, kapan-kapan aja saya ngambilnya, tapi saya titip dulu di situ. Boleh nggak? Boleh. Artinya setelah transaksi jual beli itu, terus baru nanti nitip barang aja ke saya, nitip. Itu boleh-boleh saya nitip, simpan ke. Boleh-boleh saja halal. Atau cara yang ketiga, ini semuanya halal. Cara ketiga, yang penting semuanya cash ya, cash, nggak boleh dikredit. Atau cara ketiga, apa cara ketiga? Cara ketiga misalnya ada orang mau beli sama saya, Mas Awan saya mau beli, tapi semuanya ya dan biadin, gampang. Duitnya, harganya Mas sekarang sekian ya, kita sepakati nih sesuai dengan harga hari ini sekian, oke. Transfer dulu, dia transfer.
Tapi ingat, belum akad ya, jenengan baru nitip duit. Jadi duit itu statusnya ditransfer nitip. Barang saya kirim. Setelah barang sampai ke tempat dia, gimana, barang udah sampai? Udah Mas Awan, oke. Cek dulu coba, bener nggak? Oke, bener, sesuai pesanan. Oke, sekarang kita akad. Nah gitu. Jadi barangnya sudah disediakan, uang sudah di saya, tapi sifatnya baru nitip. Baru setelah itu kita akad. Gitu. Paham? Begitu caranya menghindari ikhtilaf. Jadi tetap ada jalan. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir, kaidah fikihnya itu. Setiap ada kesulitan, syariat itu pasti akan memberikan jalan solusi, ada jalan. Kemudahan. Yang jelas yang nggak boleh adalah di kredit, nggak boleh. Diutang, diangsur nggak boleh. Saat saya beli satu dinar, saya beli 1 dinar, apa nitip dulu, tapi nitip dulu, terus tak angsur ya, nggak boleh. Harus cash. Kalau mau ngangsur sistemnya gini, kayak gini, jenengan mau beli sama saya 1 dinar. Mas Awan, saya pengen beli 1 dinar, tapi saya tak nabung dulu ya sama jenengan. Oke. Jenengan nabung ke saya setiap bulan misalnya 500.000, terus besok 500.000 lagi, terus 500.000 dulu. Jenengan tanya, Mas Awan, berapa tabungan saya? Sudah cukup nggak beli 1 dinar? Oh, udah cukup sekarang Mas. Oke, sekarang kita akad. Bisa. Jadi bukan beli di awal, tapi akadnya nanti. Kalau uangnya sudah ngumpul, lalu cek harga dinar waktu itu, nah baru bisa. Bisa dipahami ya, namanya nabung untuk beli dinar. Jadi akadnya terakhir. Nah di bank-bank itu yang